Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru. Ya, baik. Izinkan saya di pagi hari ini untuk berbagi aksi nyata, diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Wakarasi. Ya, sebelumnya Bapak Ibu guru sudah tahu bahwa di program pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya aksi nyata. Nah, di aksi nyata tersebut kita sebagai CGB, ya, sebagai CGB diwajibkan untuk menyebar atau berbagi tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Ya, sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengar atau sudah paham yang namanya budaya positif. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu guru kita. Mari kita berkolaborasi dan berinovasi dalam mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 2 Wakarasi. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa di sekolah kami atau di sekolah kita itu sudah ada terbentuk yang namanya komunitas praktisi, yaitu yang kita beri nama dengan Motota Kurma SMP Negeri 2 Wakarasi. Ya, baik Bapak Ibu, budaya positif. Nah, di setiap satuan pendidikan itu pasti Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah dengar dan sudah menerapkan yang mana budaya positif terhadap anak-anak kita di sekolah, ya, khususnya di SMP Negeri 2 Wakarasi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini konsep utama, ya, konsep utama dari budaya positif di sekolah kita atau konsep utama budaya positif yang sudah saya dapatkan di beberapa bulan kemarin, yaitu di pembelajaran CGB modul 1.4. Ini ada beberapa konsep. Ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, di sini bukan saya menggurui, ya, menggurui Bapak Ibu, bukan. Artinya di sini kita saling berbagi pengalaman satu sama lain, kita saling memotivasi satu sama lain. Nah, dari konsep utama budaya positif tersebut yang ada 7 konsep ini akan kita ulas satu persatu. Di mana yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di mana perubahan paradigma belajar tersebut atau pembelajaran paradigma baru itu sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai tenaga pendidik. Nah, di mana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita sebagai pendidik kita harus mengingat kembali nilai-nilai apa saja yang ada dalam kandungan profil pelajar Pancasila. Nah,
itu yang akan kita terapkan atau kita implementasikan di satuan pendidikan di sekolah kita. Ya. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, kita sebagai pendidik itu menjadi pusat pembelajaran, ya, pusat di mana kita sebagai pendidik, itu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, yang berarti semua aktivitas kita di kelas, semua pembelajaran kita di kelas itu kita pusatkan kepada peserta didik kita, dari cara mereka berbicara, dari mereka menjawab materi, dari mereka memahami materi, itu kita pusatkan semua kepada peserta didik kita. Ya, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya, kita pasti sudah paham sebagai tenaga pendidik, kita sudah memahami bahwa kebutuhan murid si A dan si B itu berbeda, dan setiap kebutuhan murid itu tidak sama satu sama lain. Ada yang cepat tanggap dalam menerima materi, ada juga yang agak lambat dalam menerima materi yang sudah kita berikan di kelas. Baik Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan belajar yang berada di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi pembelajaran itu bukan cuma berpusat di dalam kelas, akan tetapi pembelajaran itu bisa kita lakukan di luar kelas, baik dari segi kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak ke slide berikutnya. Masih tetap perubahan paradigma belajar. Nah, di sini tadi ada 3 pembelajaran, yaitu intrakurikuler, di mana intrakurikuler tersebut adalah pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara berdiferensiasi, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu, ya, peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi, yang artinya pembelajaran diferensiasi tersebut itu adalah pembelajaran yang sebelum kita lakukan pembelajaran tersebut, kita harus terlebih dahulu melakukan diagnosis awal atau melakukan asesmen. Nah, dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ada 3 jenis asesmen, yaitu pra-asesmen dan asesmen sumatif dan asesmen formatif. Ya, dari ketiga asesmen tersebut, Bapak Ibu, jika kita sebagai pendidik kita sudah melakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, itu akan mempermudah kita untuk mengetahui yang mana atau siswa dalam kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, kita petakan terlebih dahulu. Itu maksud dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kokurikuler. Pembelajaran tersebut berprinsip pembelajaran intradisiplin yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Nah, di sini di pembelajaran kokurikuler ini itu dibutuhkan atau menuntut kita sebagai pendidik untuk berorientasi kepada murid dalam pengembangan karakternya, baik karakter disiplin dan karakter yang lainnya. Nah, yang terakhir
dalam perubahan paradigma belajar itu ekstrakurikuler. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal kalimat ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Yang artinya, ya, pembelajaran tersebut itu sesuai dengan minat murid. Nah, ekstrakurikuler itu ada kaitannya dengan intrakurikuler. Kita melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap minat dan bakat murid kita. Ada yang hobi di olahraga, ada yang hobi di kesenian, ada yang hobi membaca, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, kita lihat dari sumber satuan pendidikan. Nah, jika di dalam satu instansi atau satu satuan pendidikan, jika sumber dayanya memadai atau cukup, ya itu kita bisa laksanakan dari minat mereka. Kita kelompokkan dan ada penanggung jawabnya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak ke slide yang berikut, yaitu disiplin positif. Nah, dalam disiplin positif, kita menginginkan anak didik kita itu mempunyai atau dapat menerapkan disiplin dalam dirinya. Ya, kita awali dari diri kita terlebih dahulu. Setelah itu kita terapkan sama peserta didik kita. Nah, di sini disiplin positif itu ada kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib. Ya, kalimat disiplin di setiap satuan pendidikan, kalimat disiplin itu pasti dihubungkan dengan kata tata tertib. Nah, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, yang artinya jika salah satu siswa kita melanggar kedisiplinan sekolah, itu pasti sudah dikaitkan dengan kalimat hukuman, entah dari guru tiket, dari wali kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di beberapa bulan yang lalu. Ya, setiap siswa yang datang terlambat atau tidak melaksanakan tugas, tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik yaitu dengan melakukan hukuman atau memberi efek jerah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hal itu tidak perlu untuk kita lakukan. Nah, kita bisa menanyakan terlebih dahulu pada peserta didik yang menyebabkan dia terlambat itu apa. Sebelum kita mengambil sebuah tindakan atau sebelum kita mengambil eksekusi terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib kedisiplinan, kita cari tahu dulu, ya, kita cari tahu dulu kejelasan dari peserta didik tersebut yang menyebabkan dia terlambat itu apa. Nah, dengan cara kita lakukan treatment segitiga restitusi, itu yang akan nanti dibahas di sesi terakhir. Ya, baik Bapak Ibu, disiplin positif dalam diri seorang digunakan untuk mengontrol, ya, digunakan untuk mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai positif. Nah, artinya disiplin positif tersebut itu digunakan untuk mengontrol diri kita. Nah, contoh, Bapak Ibu termasuk saya itu juga sering terlambat. Nah, untuk disiplin diri ini kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengontrol diri kita. Ya, mengontrol diri kita terlebih dahulu dalam menguasai dan mengendalikan diri sebelum kita bertindak atau kita kaitkan dengan nilai-nilai positif. Ya, Bapak Ibu, ada tujuan, ya,
Tujuan dari menciptakan disiplin positif tersebut adalah agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya, kita sebagai pendidik itu harus mengetahui nilai kebajikan apa yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan terhadap peserta didik yang melanggar disiplin sekolah atau tata tertib sekolah, yaitu dengan cara melihat nilai kebajikan universal dan nilai motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Artinya kita lihat nilai disiplinnya itu berasal dari dalam diri peserta didik. Ya. Kita tanyakan sama peserta didik dengan menggunakan cara yang tadi saya sudah sebutkan dan yang akan kita bahas di sesi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, dengan kita menggunakan treatment tersebut, yang jelas peserta didik akan mengakui dan menyampaikan tindakan disiplin positif yang terpilanggar itu dengan bebas dan dengan leluasa tanpa ada paksaan dari pihak manapun jika kita menggunakan disiplin positif itu dengan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak ke nilai kebajikan universal. Nah, di sini dalam nilai kebajikan universal itu ada 3 poin yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, yang jelas Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa poin. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, nilai kebajikan ini jika kita tanamkan kepada anak didik kita, yang jelas dalam beberapa periode ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan, tidak semua kita tanamkan sama mereka bersamaan. Kita lakukan step by step supaya mereka bisa menerapkan dalam dirinya itu secara konkret. Nah, contoh beriman. Nah, yang jelas kita sebagai umat yang memiliki agama pasti kita mempunyai iman. Nah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah pasti. Bapak Ibu juga pasti sudah menerapkan dalam diri Bapak Ibu yang mana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang berikut berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia itu yang jelas kita sudah treatment sama anak-anak kita sudah berikan sama mereka. Berakhlak mulia itu seperti menghargai, menghormati orang yang lebih tua dan lain-lain. Nah, yang berikut kemandirian. Ya, kemandirian ini Bapak Ibu sudah lakukan di beberapa minggu kemarin, yaitu saya ambil satu contoh pada saat penyusunan modul ajar atau pengembangan modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, itu Bapak Ibu sudah kerjakan secara mandiri dan Bapak Ibu sudah kembangkan secara pribadi. Nah, jika itu kita terapkan sama anak-anak kita di sekolah, insya Allah untuk kedepannya mereka akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, yang berikut Bapak Ibu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini kita mencoba kepada anak-anak kita atau kita menerapkan kepada peserta didik kita untuk bernalar atau berpikir secara kritis. Nah,
Ini contoh yang saya sudah lakukan, ya, yang saya sudah lakukan pada anak-anak di kelas pada saat saya mengajar, yaitu saya mengatakan sama mereka, sekarang mari kita rubah mindset kita, pola pikir kita, dan cara berpikir kita itu kita rubah. Nah, zaman sekarang orang yang berhenti belajar itu adalah orang yang pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar adalah orang yang akan memiliki masa depan. Nah, di sini bernalar kritis. Saya bilang sama anak-anak di kelas pada saat saya mengajar, usahakan apa yang perlu sampaikan itu kalian tanggapi, dan jika kalian tidak paham, silakan kalian bertanya dengan pertanyaan yang berunsur pertanyaan bersifat coach atau pertanyaan tingkat tinggi. Nah, itu ada beberapa siswa yang sudah memahami bernalar kritis tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, masih di profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Nah, kita ketahui bersama, kebinekaan global itu adalah mencakup keseluruhan warga sekolah. Kita di sini ada beberapa suku, ada Gorontalo, ada Jawa, ada Bugis, dan ada Sahir, Minahasa. Nah, di sini berkebinekaan global itu kita diwajibkan dan menerapkan kepada peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain. Kita tidak bisa membedakan si A agamanya ini, si B agamanya ini. Jadi kita kelompokkan berdasarkan suku atau ras tersebut. Itu harus kita hindari. Nah, yang berikut Bapak Ibu, bergotong royong. Nah, bergotong royong itu pasti kita sudah sering lakukan dan kita sudah terapkan sama anak-anak kita untuk saling bergotong royong. Contoh, pada saat kita pembangunan pembetonan lapangan, itu sudah kita lakukan dengan cara bergotong royong, yaitu melibatkan orang tua siswa, melibatkan pendidik, melibatkan komite, dan peserta didik. Nah, dengan cara seperti itu, untuk kedepannya anak-anak kita itu pasti dia sudah paham yang namanya gotong royong, karena kita hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, baik Bapak Ibu, yang terakhir di pelajar profil Pancasila itu adalah kreatif. Nah, ini sudah kita buktikan di bulan Desember kemarin. Ya, baik dari Bapak Ibu, dari anak-anak itu sudah memiliki kreativitas masing-masing yang sempat kita pamerkan pada kegiatan pameran sekolah penggerak kemarin. Dan alhamdulillah hasil karyanya anak-anak itu sangat luar biasa. Dan ini yang perlu untuk kita tingkatkan atau kita kembangkan untuk kedepannya lagi. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak yang kedua, IBO, Primary Years Program. Nah, di sini dinilai kebajikan universal yang kedua adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini sebagian besar kita sudah terapkan sama anak kita. Tinggal kita lebih bermantap lagi kepada mereka. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak yang ketiga, the self-essential virtues. Mohon maaf, saya bukan guru bahasa Inggris, jadi masih belepotan cara membacanya. Oke, di poin yang ketiga, di sini ada empati, ada suara hati,
kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, dari poin 2 dan 3 ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama empati. Nah, jika kita melihat rekan kita yang mengalami kesusahan, yang mengalami masalah, dan jelas kita sebagai umat yang mempunyai perasaan dan hati, kita merasakan yang namanya empati. Nah, begitu juga dengan suara hati. Nah, yang perlu kontrol diri, di mana kita sebagai umat yang memiliki rasa peduli tinggi, kita bisa mengontrol diri kita jika kita melihat orang lain dalam keadaan kesusahan. Yang berikut rasa hormat. Nah, di sini rasa hormat pasti Bapak Ibu sudah sering terapkan sama anak, sering sampaikan sama anak, di mana rasa hormat tersebut salah satu contohnya kita menghormati yang lebih tua, dan begitu juga jangan cuma yang lebih tua yang mau dihormati, tapi yang tua juga harus menghormati yang lebih muda. Intinya kita saling menghormati dan saling menghargai. Ya, baik Bapak Ibu, itulah nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut ke slide yang berikut. Nah, di sini Bapak Ibu ada tabel, ada 2 tabel, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Nah, tabel yang stimulus respon itu ada beberapa menu, begitu juga teori kontrol. Salah satunya realita kebutuhan kita sama, artinya kebutuhan Bapak Ibu dan kebutuhan saya itu hampir sama, ya. Nah, untuk teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Artinya stimulus respon ini adalah yang biasa kita gunakan, yaitu dengan istilah diagram T, ya, terlihat dan tidak terlihat. Artinya sama tapi ada perbedaan. Seperti yang kalimat pertama, yaitu realita kebutuhan kita sama, teorinya realita kebutuhan kita berbeda. Ini yang dimaksud dengan teori T. Ada 2 yang sempat kami pelajari lalu, yaitu ada teori Y dan teori T. Ini salah satunya, teori T. Ya, baik Bapak Ibu. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Artinya semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari stimulus respon, setiap orang melihat hal yang sama, tapi tidak semua orang memiliki pemikiran atau gambaran yang sama. Yang jelas mereka memiliki gambaran yang berbeda. Itu maksud dari stimulus dan teori kontrol. Ya. Baik Bapak Ibu, kita beranjak yang ke kalimat berikutnya atau tabel berikutnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha mengubah orang dengan berpandangan yang sama dengan kita, meskipun tidak terlalu sama, setidaknya mempunyai pikiran dan tujuan yang sama. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang dimana setiap orang itu pasti mempunyai hal yang berbeda dalam melihat sesuatu dari sudut pandang masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak ke tabel yang berikut. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan pelajar atau kalangan pendidik. Jika kita melihat kesalahan seseorang, ya, kesalahan salah satu siswa saja contohnya, di mana kesalahan itu sudah kita
ambil sebagai titik keburukan dari siswa tersebut. Nah, tanpa kita sadari, kita juga sebagai pendidik belum tentu kita tidak memiliki kesalahan yang lebih parah daripada peserta didik kita. Maka dari itu, di sini saya mengajak Bapak Ibu dalam mengambil sebuah tindakan, kita cari tahu dulu permasalahannya apa, penyebabnya apa, baru kita ambil sebuah tindakan. Dari segala perilaku melihat memiliki tujuan. Ya, baik Bapak Ibu, di tabel berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, artinya di sini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya itu orang lain yang menilai, orang lain yang mengontrol. Saya saya pernah mendengar kalimat yang mengatakan bahwa kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang mengomentari. Nah, ini sama dengan kaitan stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol kita, dan yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, baik Bapak Ibu. Tabel yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikan dari tabel yang di atasnya. Dan teori responnya atau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini lawan kata atau kebalikan. Yang berikut, pemangkasan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Nah, di mana pada saat kita gagal melakukan bujukan terhadap peserta didik kita dapat melakukan beberapa tindakan atau pilihan baru dengan cara kita menggunakan segitiga restitusi. Itu akan mempermudah kita dalam menerapkan disiplin pada anak kita. Ya, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, di dalam suatu pertandingan, ini saya ambil contoh di dalam suatu pertandingan. Orang yang sementara bertanding itu hanya ada dua kemungkinan. Dia memiliki pikiran menang atau kalah. Sama dengan anak kita di kelas. Mereka bisa hanya dua memiliki pemikiran, yaitu bisa dan tidak bisa. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak bisa itu menjadi tugas kita untuk men-treatment yang tidak bisa untuk menjadi bisa. Ya, paham ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ke slide yang berikut. Di slide ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas satu persatu, ya, dari 5 kebutuhan manusia atau di kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, di mana kebutuhan bertahan hidup itu sudah pasti terjadi pada baik Bapak Ibu. Di kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kebebasan. Nah, di mana kebebasan ini kita mengharapkan atau anak-anak itu dia tidak suka untuk ditekan. Artinya anak-anak tidak mau hidupnya atau kebebasannya itu
kita rampas. Jadi kita kasih kebebasan untuk mereka, terserah mereka mau memilih gaya belajar seperti apa, itu kita berikan kepada mereka. Nah, makanya pada saat sebelum kita masuk di kelas, kita analisis atau kita melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan belajar anak-anak supaya mereka memiliki rasa kebebasan dalam belajar. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak ke slide yang berikut. Nah, di sini ada 3 bagian, di mana yang bagian pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, misalnya kesehatan. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah saya bahas di kebutuhan dasar manusia, kita lewati. Nah, yang berikut kita masuk di motivasi perilaku manusia menurut Bos, di mana kebutuhan tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dan yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita hindari, ya, membuat siswa tidak nyaman atau memberikan hukuman itu harus kita hindari. Boleh kita melakukan hukuman terhadap mereka, tapi dengan hukuman yang akan membawa mereka ke dalam disiplin positif. Ya, lanjut. Dari 5 posisi kontrol tersebut, ini ada restitusi, di mana restitusi yang pertama itu sebagai hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ini Bapak Ibu, silakan dilihat di layar. Jika kita menerapkan ini pada anak kita, jika mereka mengalami atau melakukan satu kesalahan, kita gunakan ini saja posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, saya berikan contoh satu. Untuk sebagai penghukum, menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, itu adalah hukuman sebagai penghukum. Kita sindir-sindir, kita tunjuk-tunjuk pada anak jika mereka melakukan kesalahan atau melanggar tertib, itu yang seharusnya kita hindari. Apalagi kita lakukan di depan umum, itu yang sangat tidak bagus dan akan menurunkan atau menjatuhkan mental anak kita. Ya, yang berikut membuat orang merasa bersalah. Di sini salah satu contoh, guru berbuat berceramah dan mengangkat seharusnya kamu seperti ini, ya, seharusnya kamu seperti ini. Itu membuat anak-anak merasa bersalah. Jika itu kita lakukan, anak-anak akan menyadari bahwa tindakannya itu adalah salah. Yang berikut sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, ini yang sering saya lakukan. Karena saya menganggap anak-anak itu jika mereka melakukan kesalahan, itu saya anggap sebagai teman. Nah, dengan cara menganggap sebagai teman, mereka akan leluasa, mereka akan dengan senang hati untuk mendengarkan nasihat yang kita berikan. Yang berikut sebagai pemantau. Di sini guru berbuat atau menghitung dan mengukur kesalahan anak-anak tersebut. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sebagai manajer. Kita sebagai manajer atau sebagai pemimpin pembelajaran, kita wajib menanyakan yang menyebabkan anak-anak
eh, melakukan tindakan bersama. Ya, baik Bapak Ibu. Kita beranjak ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini yang saya sudah lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saya mengajak anak-anak untuk membuat satu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, kita beranjak ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini yang sudah saya lakukan di setiap pembelajaran di kelas, yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliah. Nah, artinya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, itu lebih baik kita melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalkan dilarang makan di dalam kelas. Nah, dilarang terlambat masuk ke kelas, dilarang menjaga kebersihan. Bukan dilarang ya, kita harus menjaga kebersihan kelas. Itu salah satu contohnya. Nah, jika anak-anak melanggarnya, maka kita bisa mengingatkan mereka dengan apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita yakini, mari kita jalankan dengan bersama. Ya, baik Bapak Ibu. Ini tindakan yang dilakukan guru pada saat kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, curhat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Nah, peraturan itu atau keyakinan kelas itu harus disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas dan seorang guru yang sedang membuat peraturan kelas tersebut. Yang berikut, kita wajib mencatat semua masukan dari para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, supaya pada saat anak-anak kita melanggar kesepakatan kelas tersebut, kita bisa mengingatkan dan memperlihatkan kembali bahwa ini loh yang sudah kita sepakati bersama. Jadi jika ada yang melanggar, pasti ada konsekuensinya. Ya, yang berikut menggunakan kalimat positif. Ya, kalimat positif di sini contoh berjalanlah di koridor kelas. Ya, jangan berjalan di atas seng atau di atas loteng. Nah, itu kalimat positif. Yang berikut mengajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, kita membuat sebuah peraturan itu harus ada tujuannya dan harus ada nilai-nilainya yang memiliki tujuan yang akan membawa peserta didik ke dalam disiplin kelas. Yang berikut, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak perlu banyak, bisa sekitar 3 atau prinsip keyakinan kelas. Ya, jangan banyak Bapak Ibu. Kalau membuat keyakinan kelas sedikit saja, itu yang penting mereka taati dan mereka tidak langgar, itu sudah cukup. Yang berikut, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi jika sudah terbentuk satu keyakinan, maka semua peserta didik dan guru tersebut wajib untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas dan di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, setelah itu semua kita buat, jangan lupa
keyakinan kelas tersebut kita tempel di kelas atau di tempat-tempat yang mudah untuk mereka jangkau atau mereka lihat. Ya, baik Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas. Di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, itu sudah pasti. Setiap anggota kelas perlu senang, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, ya itu sudah pasti. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya itu yang sangat-sangat diperlukan. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, ya itu sudah dipastikan aman. Nah, ini keyakinan kelas di kelas 7. Hormat, kami menghormati bahwa sangat penting untuk menghargai semua orang dan barang milik orang lain. Nah, artinya kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang berikut bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengajarkan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, contohnya di sini yaitu dengan kita memberikan tugas atau tanggung jawab kepada anak-anak kita, itu mereka laksanakan dengan sepenuhnya, dengan tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang berikut diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu sama lainnya. Ya, ini sudah pasti di dalam satu kelas itu kita sudah bisa menerima semuanya. Tidak ada perbedaan si A, si B, dan si C. Ya, yang berikutnya kita di kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ya, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan atau kita gunakan pada saat kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak sebelum kita mengajar. Ya, baik Bapak Ibu, kita beralih ke yang berikut, restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga memerlukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu adalah arti atau pengertian dari restitusi. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke penerapan. Di sini penerapan segitiga restitusi itu yang saya sudah lakukan pada beberapa siswa yang ada di sekolah. Jika mereka melakukan sebuah kesalahan, ini saya gunakan segitiga restitusi dan alhamdulillah dengan cara ini lambat laun atau mereka sudah mengalami perubahan. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga pemahaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada kegiatan sisi segitiga restitusi. Ya, mari kita lihat ini sisi segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, langkah yang harus kita tempuh awal pada saat kita menggunakan segitiga restitusi tersebut yaitu menstabilkan identitas. Nah,
kita stabilkan dulu identitasnya anak-anak. Seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Ini adalah cara untuk menstabilkan identitas. Kita pancing mereka, bukan cuma dia yang melakukan atau yang pernah melakukan kesalahan, tapi masih banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama sepertimu. Nah, setelah itu kita sudah stabilkan, kondisi siswa sudah mengalami kestabilan, maka kita belajar ke validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa menggunakan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, kita tanyakan sama yang bersangkutan, alasan dia melakukan hal tersebut apa. Dan setelah kita dapatkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Nah, itu pertanyaan yang berikut. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Jika stabil identitasnya anak sudah membaik, kita tanyakan tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Nah, dengan kita melakukan atau menanyakan keyakinan kepada mereka, itu membuat anak-anak akan lebih merasa bersalah atas tindakan tersebut. Atau kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan ketiga kalimat ini atau tindakan ini akan membantu kita dalam mendidik anak atau menerapkan disiplin positif dalam anak. Ya, saya rasa Bapak Ibu lebih paham daripada saya, karena Bapak Ibu di sini sudah lama dalam mendidik anak dibanding dengan saya. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya sudah dapatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, dari kegiatan akhir penerapan segitiga restitusi, maka berakhir pula pemaparan saya terhadap berbagi pengalaman atau penerapan budaya positif di sekolah yang saya sudah dapatkan pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang beberapa bulan lalu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ini adalah slogan kita sebagai guru penggerak, di mana kita dituntut untuk bergerak. Ya, setelah kita bergerak, maka kita akan tergerak. Kalau sudah tergerak, maka kita akan menggerakkan. Nah, ini yang menjadi slogan dan tuntutan kepada kita sebagai guru penggerak. Ya, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kalimat terima kasih, maka berakhir pula dengan pemaparan saya tentang budaya positif yang menjadi tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Demikian, jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.